Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hero Office. Kali ini kita akan belajar terkait dengan SOP, masih tentang SOP ya. Konteks atau judul SOP kali ini kita akan membahas tentang SOP pengeluaran surat peringatan. Jadi prosedur pengeluaran surat peringatan itu nggak sembarangan gitu, nggak langsung nih SP wah gitu ribut yang ada gitu ya. Jadi harus ada tahapannya, tata caranya. Supaya apa? Supaya supaya aman, tertib, nyaman, semuanya enak gitu ya. Kalau tiba-tiba kita dikasih surat SP gitu ya, ini orang apa nih orang gitu kan? Tiba-tiba ada SP, gitu. Harus ada prosedurnya dong gitu kan. Oke, tujuannya pertama dikeluarkan surat peringatan 1 ini merupakan tindakan teguran secara tertulis tahap pertama terhadap pelanggaran sebagaimana tercantum di buku KKB. Pasal 29 agar yang bersangkutan menyadari kesalahannya. Mungkin nanti teman-teman bisa tuh cari aja buku di internet KKB, nanti teman-teman paham tuh. Dikeluarkan surat peringatan 2 merupakan tindakan teguran secara tertulis tahap kedua terhadap pelanggaran berulang dan tindakan harus terhadap pelanggaran yang sifatnya sama sebagaimana tercantum di buku KKB pasal 29, bukan kelompok kriminal ya. Bukan, coba aja cari KKB, buku KKB itu lebih ke aturan ya, aturan tata tertib atau aturan perusahaan. Nah itu seperti itu kira-kira. Dengan harapan agar yang bersangkutan benar-benar menyadari kesalahannya dan berkesempatan memperbaiki tingkah lakunya seperti itu ya. Pada konteksnya seseorang bisa terkena teguran itu karena memang tingkah lakunya seperti apa. Yang pertama tentu yang mungkin ya kudis ya, kurang disiplin. Ya itu dia pertama. Terus lagi ngeyel gitu ya, udah dikasih tahu kok kayak gini gitu. Terus lagi nggak ada perubahan seperti itu sebagai kayak malah menyalahi aturan lah seperti itu. Sasarannya merupakan tindakan perbaikan dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah laku karyawan. Sasarannya itu dia, supaya apa? Supaya sikap dan tingkah lakunya bisa terorganisir gitu ya. Jadi ketika dikasih SOP ini mereka kan sadar gitu ya, ada perbaikan diri pada mereka gitu ya. Berikutnya adalah untuk menjamin keamanan keselamatan kerja juga. Menjamin keamanan keselamatan kerja. Ya iyalah, kalau kita nggak mengeluarkan surat peringatan ya tentunya yang lainnya akan hancur gitu, bawa-bawa. Gitu. Nah itu dia untuk keselamatan kerja, keamanan gitu ya. Penanggung jawab di sini ada pengeluaran surat peringatan 1 maupun surat peringatan 2 minimal oleh supervisor dengan tembusan HR departemen. Penanggung jawab pengeluaran surat peringatan 1 maupun surat peringatan 2 minimal oleh supervisor dengan tembusan HRD departemen. Jadi peringatan 1 maupun 2 minimal oleh supervisor dengan tembusan HRD. Jadi boleh tuh supervisor atau SPP bahasanya ya, dia mengeluarkan surat. Atau penanggung jawab, ini sebagai penanggung jawabnya, sorry ya. Dia ditembuskan kepada HRD bahwasanya seorang ini dia melakukan tindakan kesalahan seperti itu ya. Masukan yang dibutuhkan, formulir surat peringatan 1 untuk peringatan tahap pertama, formulir surat peringatan 2 untuk peringatan tahap kedua, dan laporan pelanggaran atau berita acara kejadian secara tertulis bila diperlukan dibuat oleh bagian security ya. Jadi ada sangkut pautnya dengan security ya. Jadi, bila diperlukan pada dasarnya. Jika ada pelanggaran ya, pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Keluaran yang dihasilkan, formulir surat peringatan 1 dan 2 yang telah ditandatangani oleh supervisor, kepala departemen, dan telah dicatat secara dan ditandatangani oleh HR, kepala departemen. Masa berlakunya sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan ya, terkait dengan SP1 dan SP2 selama 6 bulan dihitung mulai tanggal yang dikeluarkan. Jadi misal 6 bulan ini dia melakukan tindakan berulang, maka mendapatkan SP2.
Bila mana dalam jangka waktu 6 bulan sejak dikeluarkan SP tentunya bersangkutan membuat kesalahan lagi yang berakibat mendapatkan SP berikutnya, maka masa berlaku SP tersebut dihitung mulai tanggal dikeluarkan lagi gitu ya. Seperti itu kira-kira 6 bulan tuh. Surat peringatan tidak perlu diberikan menurutnya, tetapi berdasarkan pada berat, ringan, pelanggaran tata tertib dan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Gitu. Jadi dipertimbangkan dulu terkait dengan kesalahannya. Gitu ya. Ada yang kesalahannya ringan atau berat gitu ya, terkait dengan pelanggaran tata tertib. Urutan kerja proses ya. Wah, ini di sini ada karyawan melakukan pelanggaran, dibuatkan laporan pelanggaran berita acara secara tertulis jika diperlukan bisa dibuat oleh security. Jadi security nih yang membuat berita acara. Supaya aman, ribut yang ada biasanya seperti itu ya. Dilaporkan ke atasan langsung minimal supervisor untuk diperiksa kasus pelanggaran tersebut dengan perhatikan pasal peraturan perusahaan sebelum memutuskan yang bersangkutan dikenakan SP1 dan atau SP2. Jangan sampai kita ngira-ngira nih, kita lihat dulu nih aturannya gitu. Oh, ini salah nih gitu ya. Ya aturannya bahaya nih gitu ya. Ya udah kita kenakan SP ini. Tes seorang melakukan tindakan pelanggaran poin apa, pelanggarannya apa gitu. Dapatlah SP dan seterusnya. Atasan langsung minimal supervisor bersama-sama HRD departemen memutuskan dan menandatangani surat peringatan 1 atau surat peringatan 2. Ya. Karyawan yang melakukan pelanggaran dipanggil oleh atasan langsung minimal supervisor. Ya. Dipanggil oleh supervisor untuk diberikan surat peringatan pertama atau surat peringatan kedua sekaligus diberikan pengarahan mengenai tujuan berikutnya, gitu ya, SP berikutnya. Jadi jangan sampai karyawan itu mendapatkan SP tersebut atau kita memberikan informasi terkait dengan ini kesalahannya ini. Nah, jangan sampai berikutnya terulang lagi karena ketika memang terulang kembali maka si pihak perusahaan akan memberikan surat SP 2 gitu atau SP berikutnya seperti itu. Sini flowchart-nya atau susunannya seperti ini, kita mulai security. Kalau kita mau melibatkan security membuat laporan pelanggaran berita acara tertulis, melaporkan ke atasan langsung. Laporan pelanggarannya ya, apa aja nih pelanggarannya gitu ya. Atasan langsung laporan pelanggaran. Kalau dia yang mengetahui supaya ada keamanan gitu ya. Kalau security kan tugasnya security mengamankan. Atasan langsung memeriksa terus pelanggarannya ya. Pelanggarannya di mana aja nih gitu ya. Tentunya dari atasan sih ini laporan ini tuh dilibatkan ke security juga gitu. Nah, si atasan langsung memeriksa kasus pelanggaran, memutuskan dan menandatangani SP1 dan atau SP2. Berikutnya diberikanlah kepada HRD untuk memutuskan dan menandatangani SP1 atau SP2. Nah, si atasan langsung ini atau supervisor ini nanti mengeluarkan pelanggarannya. Jika tidak ya selesai gitu ya. Melakukan pelanggarannya gitu. Jika ia memanggil karyawan yang melakukan pelanggaran. Dan tugas selesai. Gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ada gambaran ya terkait dengan SOP pengeluaran surat peringatan pertama ini. Mungkin teman-teman juga lebih memahami sedikit banyaknya. Demikian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.